Baik, teman-teman, di pertemuan kelima atau TM kelima ini dalam mata kuliah ekonomi publik, ya kita akan masuk kepada materi terapan bagaimana sebuah agenda publik dan market failure itu bisa kita berikan intervensi, solusi dengan menggunakan government interventions. Dan kita akan bicara mengenai bagaimana peranan ya government interventions itu bisa mengubah market failure dalam ekonomi publik ya. Teori kita akan membuat merekayasa bagaimana kemudian yang disebut dengan market failure itu tidak masuk kepada loss welfare sebagaimana yang kita bahas minggu lalu, bahwa akan ada public goods yang rusak dan akhirnya menimbulkan tragedy of commons yang akhirnya semua rugi. Nah, karena ada sesuatu yang gagal, maka pemerintah bisa melakukan interventions. Nah, di pertemuan kelima ini, teman-teman, yang kita selenggarakan melalui video pembelajaran ini, kita akan melakukan satu analisis yang sifatnya adalah terapan, yaitu mengenai hilirisasi energi. Ya, kebetulan saya menulis jurnal ya dan sudah dipublish ya di salah satu jurnal yang bereputasi tentang downstreaming dari nikel industri di Indonesia. Dan saya ingin mengkaitkan eh, video presentasi ini sebetulnya tidak khusus untuk satu mata kuliah ekonomi publik saja, tetapi ini bisa kita gabungkan dengan mata kuliah economic eksperimental atau economics behaviors dan juga kebijakan moneter dalam pembangunan. Jadi ini adalah video pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk tiga mata kuliah sekaligus, ya ekonomi publik, kemudian behaviors economics atau ekonomi eksperimental, dan yang ketiga adalah kebijakan moneter dalam pembangunan. Nah, kita akan mulai, saya kira di 30 menit ke depan ya, teman-teman akan mendengarkan presentasi singkat dari saya. Dan dalam presentasi ini ya, teman-teman harus perhatikan karena di tengah-tengah video ini saya akan memberikan satu kuis dan juga satu apa istilahnya simulasi yang kita bisa lakukan di tempat Anda masing-masing. Baik, silakan. Ya, di dalam pertemuan kelima ini ya, kita akan bicara terapan hilirisasi nikel sebagai kebijakan publik, nilai tambah, biaya sosial, dan juga perilaku publik. Ya, tadi saya sudah sampaikan di poin nilai tambah kita mungkin akan melihat ada kaitannya juga dengan kebijakan moneter dalam pembangunan dan ketika kita bicara mengenai perilaku publik ya kita akan bicara mengenai behavior economics. Ini adalah satu studi kasus ya yang saya ambil ya domainly itu dari jurnal yang saya tulis, tetapi beberapa teori tentunya kita ambil dari reference ya sesuai dengan RPS yang kita sudah sampaikan. Di situ ada buku rujukan atau referensi utama. Teman-teman bisa lihat referensi yang digunakan adalah mengenai market failure ya dalam buku makroekonomi. Jadi kalau kita lihat di sini ada tambang, tambang diubah menjadi smelter, smelter kemudian menjadi baterai, baterai digunakan kendaraan listrik dan akhirnya menimbulkan banyak sekali kemudahan buat umat manusia. Tetapi apakah seperti itu ya? Selalu seperti itu nanti kita akan lihat. Di next di awalnya kita ingin sampaikan dulu pertemuan kelima ini apa yang kira-kira akan kita capai ya dalam teman-teman menyaksikan video pembelajaran ini. Setidaknya ada 5 poin yang teman-teman akan capai setelah mengikuti video ini dengan seksama dan juga melakukan tugas-tugas yang diberikan. Yang pertama adalah capaian pembelajaran di pertemuan ini adalah menganalisis kebijakan dari teori hingga dampak sosial. Kalau pertemuan sebelumnya kita akan lebih banyak ke teori ya, apa itu market failure, bagaimana supply and demand, apa itu debt wealth loss, dan sekarang kita akan melihat contohnya ya.
Jadi di pertemuan ini kita akan menyocokkan bagaimana konsep dasar ya, di antaranya kemarin kita sudah bicara market failure secara terpisah, ada eksternalitas, ada peran intervensi negara, tapi di sini kan kita gabungkan menjadi satu kesatuan bagaimana menjelaskan ketiganya secara sinkron ya, secara komprehensif begitu. Yang kedua, setelah kita bicara konsep dasar, teman-teman akan belajar mengenai menganalisis kasus. Ya, dalam hal ini adalah kasus hilirisasi nikel yang dalam saya kira satu dekade terakhir ini menjadi satu pembicaraan hangat di masyarakat ya. Yang ketiga, teman-teman akan mempelajari pemetaan dampak, apa manfaat ekonomi, apa biaya sosial, dan bagaimana keadilan distribusinya. Dan yang keempat adalah tentang perspektif multidisiplin, bahwa mengkaitkan hilirisasi ini dengan stabilitas moneter dan behavior economics. Dan yang kelima adalah sintetis kebijakan, bagaimana teman-teman langsung praktek nanti di akhir mata kuliah menyusun rekomendasi kebijakan atau policy brief yang sifatnya berbasis evidence. Nah, ini pembelajaran kita di pertemuan ini 5 poin, dan saya kira ini tidak sulit ya, ini sangat mudah kalau kita mengikuti secara semangat dan juga secara lengkap ya menyaksikan video ini. Ya, next. Kalau kita lihat teman-teman, nikel ya itu bukan sekedar komoditas tambang. Setidaknya kita akan membagi 4 kuadran di mana nikel ini ya punya peran ya masing-masing. Pertama, nikel ini punya peran terhadap fiskal dan negara ya, disebut dengan kuadran 1, ini sebelah kiri paling atas. Melalui intervensi negara, negara mengeluarkan satu kebijakan namanya larangan biji ekspor. Jadi raw material ekspor tidak boleh lagi, dan berarti negara sedang mengarahkan, menggalakkan yang namanya pembangunan smelter. Ya, saya kira untuk nikel ya banyak di Indonesia Timur, di timur ya, di kepulauan Maluku ya, ini banyak sekali ya kita temukan pembangunan smelter di sana. Dan akhirnya dengan adanya pembangunan smelter ya, dan juga masif pemerintah mengajak investor untuk masuk ya, kita menyaksikan adanya insentif ya investasi besar-besar. Ini kuadran pertama. Jadi dia bukan sekedar hanya barang tambang ya teman-teman. Yang kedua, nikel dan rantai pasok global ini terkait juga dengan kuadran kedua, yaitu aspek lingkungan. Ya, bagaimana nikel ini adalah barang tambang yang tentunya punya dampak ekologi, punya dampak pada tata ruang, terutama daerah penghasil nikel. Nah, seperti apa dampaknya? Ini kita lihat di kuadran kedua. Di kuadran ketiga, tentunya nikel dengan sudah masuk ke hilirisasi, ini akan menarik sekali, akan menciptakan yang namanya tenaga kerja. Tenaga kerja, orang jadi punya penghasilan, akan meningkatkan income masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan saya kira ini ada satu ketenaga kerjaan, ini satu isu tersendiri yang cukup besar ya, mulai dari bagaimana di daerah yang berdekatan dengan lokasi tambang akan ada perubahan struktur lapangan kerja, dan juga ada isu mengenai safety ya, isu keselamatan. Dan kuadran yang keempat adalah kita bicara industri nasional ya, bahwa ini bukan sekedar nikel, tapi ini ada keinginan kita sebagai bangsa Indonesia ingin punya ambisi masuk ke dalam rantai pasokan baterai ataupun kendaraan listrik global. Jadi global value chain-nya ini kita ingin mainkan. Sehingga keputusan atas nikel ini bukan yang ketika pemerintah memutuskan ingin melakukan hilirisasi nikel, ini bukan sekedar ingin optimalisasi hasil tambang saja, tetapi ingin melibatkan kesejahteraan publik yang lebih luas. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah intervensi negara ini benar-benar menghasilkan net benefit, net social benefit yang bersih atau bagaimana? Kita akan analisis. Tapi secara konsep, nikel ini satu komoditas yang punya nilai strategis ya teman-teman. Ini bukan sekedar seperti halnya barang-barang mineral yang lainnya. Ini punya khususnya dalam konteks Indonesia. Indonesia juga merupakan cadangan nikel terbesar ya di dunia setelah Australia ya. Tapi kita yang lebih advance dalam melakukan hilirisasi di bidang nikel ini. Ya, next. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam basis contoh kasus, kita mengenal dulu kerangka teorinya ya. Kerangka teorinya di sini kalau teman-teman lihat ada dua sisi kanan dan kiri. Yang pertama adalah kita sebut dengan market failure dan eksternalitas ya.
Mungkin teman-teman bisa membuka catatannya kembali apa itu yang disebut dengan market failure, apa itu eksternalitas, dan di sini ya kita akan melihat ketika market failure memberikan bobot yang lebih, public intervention ya ini sangat diperlukan. Tanpa adanya intervensi, ya market failure-nya akan semakin eh, kegagalan akan semakin besar. Jadi dalam konsep market failure itu pasar ya tidak otomatis menghasilkan hasil yang efisien dan adil. Tentunya ini berbeda dengan teori liberal ya atau teori invisible hand bahwa serahkan segala sesuatunya kepada pasar maka pasar akan menjadikannya itu efisien. Ternyata dalam beberapa kasus ya terutama yang sifatnya public goods itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah tragedy of common ya kejadian-kejadian yang luar biasa ya yang kita bahas minggu lalu. Dan di dalam public goods selalu ada eksternalitas. Tinggal apakah eksternalitasnya ini positif atau negatif ya. Khusus untuk tambang seperti nikel ini tentunya eksploitasi mineral nikel ini menimbulkan eksternalitas negatif ya. Apa itu polusi, kerusakan lingkungan yang sebenarnya ini ditanggung bukan hanya para produsen ataupun apa negara, tetapi masyarakat di sekitarnya ya ini ditanggung oleh pihak lain sehingga ini menimbulkan eksternalitas. Nah, kebijakan publik ya kita bicara ekonomi publik yang baik itu diukur dari kemampuannya menghasilkan manfaat sosial bersih ya. Jadi dia harus menimbang net sosialnya ada manfaat ada cost-nya. Dan negara ya melalui hilirisasi ini ingin mengatakan negara hadir melalui regulasi, ada juga pajak, subsidi, pemberian insentif untuk mengkoreksi kegagalan pasar. Jadi kerangka hilirisasi nikel ini sebenarnya adalah kerangka yang sifatnya adalah memperbaiki apa yang disebut dengan market failure dan meminimize dampak negatif dari negatif externalities. Next. Nah, kalau kita lihat bagaimana ada 5 pilar ya logika industrialisasi dan nilai tambah. Yang pertama tentunya ketika pemerintah melakukan hilirisasi ya ada keinginan untuk menciptakan nilai tambah. Itu yang pilar pertama. Jadi eksploitasi dengan hanya raw material saja dan efek kerusakannya sangat parah, sementara nilai jualnya rendah, ya itu ingin dihindari. Jadi ada keinginan memberikan nilai tambah kepada bahan-bahan mineral yang Indonesia miliki. Yang kedua, kita juga ingin mengundang investasi. Investasi adalah kegiatan yang ingin mengundang modal ya asing dari luar untuk pembangunan dalam hal ini adalah smelter dan juga industri hilir supaya masyarakat ya mendapatkan pekerjaan ya income masyarakat sekitarnya atau yang terlibat di sekitarnya menjadi lebih baik. Nah, ini yang pilar ketiga ketenagakerjaan. Pilar yang keempat tentunya setelah ini prosesnya melibatkan tenaga kerja, ada investasi yang masuk, ya kita berharap ini diekspor. Ya ada intermediate goods atau final goods yang memiliki nilai tambah dan ini menghasilkan devisa ya karena kita ekspor ke negara lain gitu ya. Dan yang terakhir manfaat ekonomi dari hilirisasi ini tentunya kita berharap ada transformasi struktur ekonomi kita yang tadinya yang ekstraktif begitu ya menuju ke manufaktur yang lebih advance, yang lebih maju. Next. Nah, teman-teman nanti kalau kita coba perhatikan ya, bisa nanti dalam salah satu final tes kita, nanti apa sih sebetulnya biaya sosial dari hilirisasi dan apa sih sebenarnya resiko jangka panjangnya. Nah, ini yang mungkin kalau yang kita hanya lihat sekilas dari berbagai media, seolah-olah hanya manfaatnya saja. Ya, manfaatnya itu seperti halnya eh, fenomena gunung es. Kita lihat yang warnanya di atas indah itu adalah pertumbuhan output dan investasi. Tetapi sesungguhnya program ini ya mengandung berbagai risiko yang di bawah permukaan laut yang tidak terlihat. Kalau kita lihat di sini ada 6. Yang pertama adalah beban ekologis. Kalau kita tidak hati-hati, eksploitasi nikel ini akan menciptakan kerusakan lingkungan deforestasi ya dan banyak sekali berbagai laporan yang menyebutkan daerah-daerah yang hilirisasi di situ ya tiba-tiba mengalami degradasi lingkungan ya nilai lingkungannya menjadi rusak. Yang kedua, kalau kita kebanyakan memberikan insentif pajak pada investor-investor hilirisasi ini, tentunya ini ada trade-off fiskal yang terjadi ya teman-teman. Tax holiday yang diberikan, insentif yang diberikan itu akan mengurangi pajak, penerimaan pajak kita dan pada akhirnya akan melemahkan APBN kita, kemampuan fiskal kita di masa depan.
Nah, saya kira ini satu hal yang harus kita analisis ya. Yang ketiga, ketergantungan eksternal, bahwa kalau kita melibatkan investor dari luar, mereka banyak teknologi, bawa uang, bawa teknologi, ini akan menimbulkan sebenarnya resiko kita tergantung pada modal mereka, teknologi mereka, dan tenaga ahli mereka. Dan ini akan menimbulkan persoalan kemandirian ya. Apalagi kalau hilirisasi ini disertai dengan tenaga kerja yang berasal dari luar, bukan tenaga kerja dalam negeri sendiri. Nah, itu akan menimbulkan resiko-resiko berikutnya ya, baik itu jangka menengah atau jangka panjang. Konsumsi energi ya, kebutuhan energi masif yang terjadi di kawasan hilirisasi itu seringkali disokong oleh tenaga listrik yang berbasis energi kotor. Dalam hal ini adalah batu bara, sehingga konsumsi yang berlebihan juga akan menimbulkan polusi tambahan ya di sekitar lokasi hilirisasi. Ketergantungan eksternal, bahwa tadi saya sudah sebutkan modal dan teknologi yang tidak bisa tergantikan yang akhirnya membuat kita tergantung kepada luar. Dan saya kira itu juga salah satu resiko. Belum lagi ketimpangan antara pusat dengan daerah penghasil dan masyarakat lokal ya, apabila yang tidak diatur sedemikian rupa akan terjadi disparitas atau gap yang sedemikian besar, dan ini akan uh, menyebabkan resiko keberlanjutan ya dari industri hilirisasi kita. Ya, next. Jadi di tabel ini ya, saya kira setelah tabel ini nanti kita akan bicara mengenai apa ya, kita main game sedikit ya mengenai role game ya, aktor-aktor dalam hilirisasi ini ada tiga setidaknya, ada aktor pengusaha, ada aktor pemerintah ya, juga ada aktor masyarakat. Nanti kita akan bermain peran ya di dalam uh, uh, slide setelahnya ini ya. Tapi ketika kita ingin melihat ya aktor apa saja yang terlibat, setidaknya ada 5 aktor ya yang terlibat dalam hilirisasi ini. Mereka memiliki manfaat, tentunya juga mereka memiliki beban atau risiko. Katakanlah pemerintah pusat nih yang paling atas, ada narasi industrialisasi manfaatnya, ada nilai ekspor yang meningkat, belum investasi masuk. Tapi resikonya apa? Pemberian insentif fiskal yang berlebihan akan mengurangi kemampuan penerima negara. Investor pun mendapatkan manfaat. Ya, apa itu? Dia punya akses prioritas ke bahan baku, ada fasilitas insentif, tetapi dia punya beban juga apa? Ketika produk final dari hilirisasi ini ternyata mengalami fluktuasi harga pasar global. Ya, belum lagi ada resiko dinamika regulasi, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Tentunya mereka menanggung resiko itu. Daerah penghasil tentunya akan mendapatkan manfaat, yang ada lonjakan aktivitas ekonomi, tetapi ada beban juga. Apa itu? Kerusakan lingkungan yang masif. Pasti daerah penghasilan inilah yang pertama terdampak. Pekerja, ya pekerja mendapatkan manfaat, mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor ini, tetapi ada beban juga bahwa ada isu mengenai kualitas kerja, keselamatan kerja, ya juga standar upah. Masyarakat umum punya manfaat ya kalau ini kita kuat secara hilirisasi ini ya, terutama nikel, dan ini akan menjadi baterai, dan baterai ini menjadi EV. Ya, kita bisa negara yang paling diuntungkan karena kita bisa menghemat penggunaan BBM, dan kemudian kita bisa menggantikannya dengan sesuatu yang relatif lebih bersih dan lebih murah. Ya, tetapi ada beban juga masyarakat umum. Apa itu? Dia bisa menanggung biaya ekologis ya, mungkin dengan pencemaran udara yang begitu masif, ya suasana lingkungan menjadi lebih panas, bencana hujan deras, cuaca ekstrim itu bisa terjadi. Nah, ini dipertimbangkan sebetulnya distribusi kekayaan. Nanti eh, pemerintah itu mau nimbang mana yang memberikan manfaat yang paling besar, mana yang harus dikurangi beban atau resikonya. Ya, next. Ya, kaitannya dengan moneter. Nah, ini berhubungan dengan kebijakan moneter dalam pembangunan, bahwa meskipun ini orientasinya adalah ekspor, ya belum tentu secara moneter bahwa ekspor ini akan memberikan devisa bersih yang tinggi kepada Indonesia. Kenapa belum tentu? Ya karena tentunya ekspor yang kita peroleh dari hilirisasi ini, katakanlah kita menghasilkan baterai, ya kita harus membayar impor mesin dan teknologi dari luar, impor input produk, ya ada repatriasi keuntungan yang kita harus sharing juga, sehingga lama-lama dia akan makin kecil. Ya, dan ini kalau kita ingin mendapatkan kemanfaat devisa yang bersih,
maka kita harus menjamin ya kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, otoritas moneter kita, ini bergeraknya efektif. Ya, jadi stabilitas moneter ini bergantung pada devisa bersih, struktur produksi domestik, bukan sekedar lonjakan ekspor di komoditas olahan. Ya, tentunya banyak sekali ya kejadian di masa lalu ini ekspornya begitu masif, tetapi devisa hasil ekspornya tidak kembali ke Indonesia, tetap parkir di luar. Ya, kalau begitu ceritanya ya devisa bersihnya kan sedikit. Dan saya kira ini yang harus kita eh, pikirkan ya. Ini di dalam mata kuliah kebijakan moneter eh, ada berbagai cara bagaimana meningkatkan devisa hasil ekspor. Dan ini yang menjadi nanti diklopkan ya devisa hasil ekspornya dibuat efektif, kemudian hilirisasinya berjalan sehingga manfaatnya jadi double. Gitu. Next. Kalau kita lihat ya analisis yang sifatnya multidisiplin, misalkan behavior economics ya, ini ternyata ada hilirisasi ini ya punya satu framing efek yang biasanya kalau kita sekilas saja ini efeknya efek positif. Ketika kita mendengar hilirisasi berarti kita ingin menciptakan nilai tambah dari raw material kita, dari mineral kita. Dari nikel yang tadinya biji nikel, ini nilai tambahnya apa? Apakah menjadi hilirisasi smelter atau kemudian menjadi langsung barang seperti baterai tadi yang digunakan dalam berbagai kebutuhan manusia begitu ya. Tetapi teman-teman kalau kita lihat hanya bicara hilirisasi saja yang seolah-olah hanya positif, sebenarnya ada ya behavior economics yang lain. Ya, dalam hal ini adalah loss aversions. Nah, kalau di teman-teman yang hadir di mata kuliah minggu lalu tentang behavior economics, teman-teman akan tahu bahwa ada loss aversion, ketakutan kehilangan kesempatan. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah khawatir ya ada momentum ini investor sedang cari nikel dan nikel lagi dibutuhkan untuk bahan baku baterai. Ya, ini kesempatan kita untuk mengambil untuk mempermudah hilirisasi secara besar-besaran. Yang sebenarnya belum tentu juga kalau eksploitasi besar-besaran terlalu cepat, yang terjadi kerusakan akan lebih parah. Jadi ada efek loss aversion yang terjadi sebenarnya. Ada juga efek dari kebijakan hilirisasi ini di tengah ya ini adalah satu konotasi yang positif hilirisasi ini, tapi ada juga optimisme bias. Seringkali pembuat kebijakan membesar-besarkan manfaat investasinya, tetapi mengecilkan atau mengabaikan resiko kegagalannya, termasuk kerusakan lingkungannya. Nah, ini kita harus paham ya dalam dalam hilirisasi ini kita harus komprehensif melihatnya dan kita melihat bukan dalam perspektif politik ya, kita melihat dalam perspektif akademis. Ada nilai manfaat tentunya dan juga nilai cost yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya tadi optimisme bias. Ada juga authority bias ya biasanya authority ya punya klaim yang sifatnya sepihak ya mungkin pejabat tertentu memiliki klaim tetapi dia tidak memiliki verifikasi data. Ya bisa aja ada authority bias di situ. Dan yang terakhir ada present bias di mana para publik ya termasuk kita semua melihat manfaat jangka pendek yang lebih besar dibandingkan manfaat jangka panjang. Ya, seperti misalkan, oh iya hilirisasi ini penting karena menciptakan lapangan pekerjaan, akan ada ekonomi yang bergerak gitu. Tapi orang suka mengecilkan efek ekologis, kerusakan ekologis jangka panjang, yang itu bisa juga diturunkan secara generasi ke generasi. Nah, saya kira dalam lensa behavior economics ya, kita jadi memahami nih bahwa dalam manfaat publik ya tidak selalu optimis apa yang disampaikan, ada juga sisi-sisi bias yang ini sangat penting ya sehingga kita harus seimbang dalam dalam menjelaskan fenomena kebijakan publik ini. Next. Nah, ini teman-teman kita ingin teman-teman nanti dikasih waktu ya setelah paparan ini ya tolong ini di foto atau di screenshot oleh teman-teman. Kita akan membagi ya instruksinya nanti akan saya berikan di dalam leads ya media pembelajaran online kita di mana kita akan bagi 3 kelompok.
Ya, kelompok pertama memainkan sebagai pemerintah pusat, itu disebut dengan aktor satu. Aktor dua memainkan peran investor dan industri nikel. Dan aktor ketiga sebagai masyarakat daerah penghasil. Ya, tiga orang ini nanti teman-teman secara random masuk kelompok aktor satu, aktor ketiga. Nanti kita akan ketemu tiga orang. Nanti satu kelompok itu harus ada tiga aktor ini. Ya, kemudian menjelaskan dengan zona diskusi ya. Metodenya adalah case based learning. Silakan didiskusikan menurut masing-masing aktor ini apa manfaat terbesar yang aktor dapatkan. Jadi Anda presentasi ke pihak lain. Setelah itu nanti diskusikan apakah manfaatnya itu dinyatakan fair atau ada yang merasa kok saya nggak mendapat manfaat sebanyak yang Anda dapatkan. Nah, itu diskusi ya dilakukan dalam dalam role game ya bermain peran. Pertanyaan kedua yang kalian harus jelaskan masing-masing aktor ini apa resiko terbesar yang aktor Anda tanggung. Ya, pemerintah pusat apa resikonya melakukan hilirisasi ini? Begitu juga masyarakat daerah penghasil. Apa resiko terbesarnya mereka ketika mereka setuju hilirisasi di tempat tinggal mereka? Ya, itu pertanyaan kedua. Setelah masing-masing presentasi, ya tentunya ada setuju atau tidak setuju. Dan yang ketiga adalah indikator apa yang paling adil untuk menilai keberhasilan hilirisasi dari kacamata peran yang Anda lakukan. Jadi indikator ini mungkin masing-masing aktor akan beda-beda, tapi kemudian kita dalam kesempatan interaksi ini jadi memahami, oh ternyata sudut pandang aktor itu berbeda-beda, kepentingannya berbeda-beda, sehingga kita perlu melakukan yang disebut dengan konvergensi, ya, menyatukan pendapat yang berbeda-beda itu sehingga memberikan net benefit yang lebih ya terhadap satu kebijakan. Itu saya kira waktunya untuk interaksi ini dikasih waktu 30 menit. Ya nanti kemudian hasil diskusinya masing-masing kalian tuliskan apa saja jawaban dari tiga ini ya dari masing-masing kelompok sehingga nanti kita punya map. Nanti ada matrix tuh. Kalau bisa kalian buat matrix kelompok aktor satu, aktor dua, aktor tiga, pertanyaan nomor satu, oh ternyata beda-beda tuh jawabannya. Nah, dari matriks itu nanti akan kita melihat ternyata ada sudut pandang dari berbagai aktor yang berbeda yang itu bisa jadi saling menihilkan. Nah, tapi disitulah ada negosiasi, ada diskusi ya dalam mensukseskan program hilirisasi ini. Next, saya kira ini sudah kita menjelang akhir ya. Setelah kalian sudah melakukan interaksi kelas secara bersama-sama, di video ini juga di bagian akhir saya ingin memberikan tugas ya sifatnya individual. Ini tugasnya. Silakan berikutnya. Ya, tugasnya adalah ini sifatnya individual, masing-masing kita menyusun policy brief. Apa temanya? Temanya apakah hilirisasi nikel sudah menjadi kebijakan publik yang berkeadilan? Ya, tentunya bukan jawab iya atau tidak ya, teman-teman, tapi teman-teman mulai dari bagaimana pemahaman teman-teman tentang konsep ekonomi publik, kemudian disertai dengan data dan bukti, ya ini penilaiannya 25% loh untuk penyampaian datanya. Kemudian kalian analisis apa yang kalian maksudkan dengan berkeadilan itu, ya, ya kemudian mengkaitkan juga dengan pemahaman kalian seputar moneter dan juga behavior economics itu menjadi poin tambahan 15%. Dan yang terakhir adalah rekomendasi apa. Apabila misalkan kalian bilang, oh ini belum berkeadilan, rekomendasinya apa? Itu nilainya 10%. Nah ini dikirim ya melalui leads UPN VJ. Nanti disiapkan linknya, kalian lakukan. Durasinya adalah kira-kira 1 minggu dari sekarang. Jadi pertemuan yang akan datang yang kita selenggarakan secara offline itu teman-teman sudah submit sebelum kelas dimulai. Ya, saya kira penilaiannya 25% itu adalah pemahaman, ya data dan juga manfaat. Yang terakhir ya 15% dan 10% ini adalah tentang pendekatan multidisiplin dan juga eh, kejelasan rekomendasi. Ya, saya kira ini akhir dari kuliah online kita, video pembelajaran kita. Next, ya saya kira kesimpulannya dalam kuliah ini kita mengetahui bahwa dalam
menyusun atau merencanakan kebijakan publik khususnya adalah hilirisasi, ya tentunya kita mempertimbangkan adanya kesejahteraan sosial yang bersih. Dan net benefit dari sosial itu adalah gabungan nilai tambah dan stabilitas ekonomi dikurangi biaya ekologis ditambah ketimpangan. Ya, jadi kalau kita simpulkan dari awal sampai akhir, ya teman-teman memahami bahwa hilirisasi nikel ini adalah urusan ekonomi publik, bukan sekedar proyek korporasi industri saja. Ya, yang kedua, keberhasilan tidak cukup diukur dari volume ekspor atau besaran investasi yang masuk, tapi seberapa sustainable ya program ini. Apakah tenaga kerjanya yang di-hire adalah masyarakat lokal, bagaimana kerusakan lingkungan, bagaimana memitigasinya dan sebagainya. Dan yang terakhir, ukuran utama dari keberhasilan eh, kebijakan publik hilirisasi ini adalah seberapa besar net social welfare-nya. Termasuk di dalamnya adalah keadilan distribusi, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kemandirian nasional. Nah, saya kira itu kita selama 30 menit ini mendengarkan video pembelajaran ini, ya tentunya kalau kita lihat kembali kepada eh, capaian eh, pembelajaran kita, mungkin di slide yang agak awal itu, slide di capaian pembelajaran, ya tolong dibantu slide pembelajarannya, ya di bagian awal bagaimana ya manfaat pembelajaran hari ini, ya kita mengetahui sudah konsep dasar apa itu market value, eksternalitas dan peran intervensi negara. Melalui hilirisasi nikel kita juga sudah menganalisis kasus, ya dampak-dampaknya ternyata tidak hanya aspek ekonomi, juga aspek sosial dan juga lingkungan. Dari sini kita mengetahui oh ternyata bisa menggunakan perspektif multidisiplin, ya bahkan moneternya pun, ya untuk menghasilkan ekspor yang punya nilai devisa pun itu ternyata berkaitan ya dalam proyek hilirisasi ini. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi kebijakan, dan ini akan menjadi tugas kalian kalau kalian mengerjakan policy brief ini, ya kalian mulai belajar tuh bagaimana menyusun rekomendasi yang tepat, rekomendasi yang ketika policy makers baca mereka tidak mendebatkan, ya bahkan mereka setuju dengan rekomendasi Anda. Saya kira ini pembelajaran kita di pembelajaran mengenai terapan dari ekonomi publik di TM5 ini. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa catatan interaksi kelasnya, ya bermain 3 aktornya itu dikumpulkan secara kelompok, dan juga minggu depan kita akan lihat bagaimana policy brief yang sudah kalian tulis. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Semoga hari-hari kalian lancar. Sampai jumpa lagi di kelas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.